Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandayana dari jurusan Teknik Informatika Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arya selaku dosen Sistem Jaringan dan Komputer. Izin saya akan mereview jurnal sebagai bentuk tugas yang akan saya sampaikan, yaitu Jurnal Computer Network di tahun 2026 yang sudah dipublish di Elsevier, yaitu jurnal yang berjudul Towards Sustainable Smart Agriculture Autonomous UAV Deployment and Task Scheduling in a Cloud-Fort Edge Synergies, yang ditulis oleh Vincent Wei, Jin Xu, Song Sisong, Yusen Xia. Mereka adalah dari Military Intelligence Research Institute, Academy of Military Science, Beijing, China, sama College of Computer Science and Technology, National University of Defense Technology, Hunan, China. Baik, eh, dalam pendahuluan dari jurnal ini adalah pertanian modern kini bertransformasi melalui teknologi IoT, yaitu Agriculture Artificial Intelligence Internet of Things, yakni integrasi kecerdasan buatan dengan jaringan sensor. Eh, Aktuator cerdas dan sistem komputasi terdistribusi di lahan pertanian. Jurnal yang diterbitkan di Computer Network Elsevier 2006 ini hadir menjawab tantangan besar bagaimana mengelola komputasi yang sangat intensif dari ribuan perangkat pertanian secara efisien, real time, dan hemat energi. Sekaligus mendukung target SDGs 2 PBB tentang pertanian berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah beberapa konsep kunci yang menjadi pondasi penelitian ini, yaitu yang pertama adalah IoT, adalah ekosistem perangkat IoT berbasis AI yang digunakan di sektor pertanian mencakup sensor tanah, sistem irigasi cerdas, drone pemantau, hingga sistem peringatan hama. Yang kedua adalah Cloud Edge Computing, adalah arsitektur komputasi 3 lapis, yaitu edge perangkat lokal di lapangan. Nah, yang kedua adalah Fog atau UAV sebagai server komputasi udara. Yang ketiga adalah Cloud sebagai server pusat berkapasitas besar. Ketiga lapisan bekerja bersama-sama untuk mendistribusikan beban komputasi secara optimal. Yang selanjutnya adalah UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Dalam konteks ini berfungsi bukan sekedar drone pemantau, melainkan sebagai platform komputasi bergerak yang dapat menerima, memproses, dan meneruskan tugas komputasi dari perangkat pertanian di bawahnya. Yang selanjutnya adalah test offloading, adalah proses pemindahan sebagian atau seluruh tugas komputasi dari perangkat dengan sumber daya terbatas ke perangkat lain yang lebih bertenaga guna mempercepat pemrosesan dan penghematan energi. Yang selanjutnya adalah tantangan dari penelitian ini mengidentifikasi 4 tantangan utama yang belum terpecahkan oleh solusi sebelumnya. Yang pertama adalah heterogenitas lingkungan. Area pertanian sangat luas, medan tidak merata, dan distribusi perangkat tidak seragam. Sinyal jaringan sering tidak stabil di lokasi terpencil seperti pegunungan atau perkebunan jauh dari infrastruktur. Yang kedua adalah ketidakseimbangan beban. Metode deployment UAV konvensional sering menghasilkan kondisi di mana sebagai UAV kelebihan beban sementara yang lain menganggur karena tidak memperhitungkan kapasitas layanan dinamis. Yang selanjutnya adalah keterbatasan energi. Perangkat IoT pertanian umumnya bergantung pada
baterai, begitu pula UIP. Pengambilan keputusan offloading yang buruk dapat menguras energi dengan cepat tanpa hasil optimal. Kompleksitas keputusan real time, yaitu sistem harus secara simultan memutuskan siapa yang dilayani, berapa banyak tugas yang dikirim, kemana dan bagaimana UIP berpindah posisi, semuanya dalam kondisi lingkungan yang berubah. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja, yaitu solusi yang diusulkan. Solusi yang diusulkan adalah kerangka bernama SKM MTG 3PG yang bekerja dalam dua fase berurutan. Yang pertama fasenya yaitu deployment UIP dengan SKM UD, algoritma semi-supervised Keyman UIP deployment menentukan posisi optimal UIP sebelum operasi dimulai. Berbeda dari Keyman biasa, algoritma ini menambahkan dua aturan penting. Setiap perangkat hanya diarahkan ke UIP yang benar-benar mampu menjangkaunya. Dalam radius komunikasi dan jumlah perangkat per UIP tidak boleh melebihi kapasitas layanan. Sistem kemudian memilih konfigurasi terbaik berdasarkan keseimbangan antara cakupan maksimal dan distribusi beban yang merata. Fase yang kedua adalah penjadwalan tugas dengan MTD 3PG. Setelah posisi UIP ditetapkan, algoritma multi-agent twin delayed deterministic policy gradient mengambil alih untuk mengelola uploading tugas secara real time. Setiap UIP bertindak sebagai agen independen yang belajar dari lingkungannya. 3 inovasi kunci membedakan MTD 3PG dari metode sebelumnya. Yang pertama adalah pembaharuan aktor lokal. Jadi setiap UIP hanya memperbaharui jaringan keputusannya sendiri menggunakan data pengalamannya sendiri tanpa harus berbagi data besar ke pusat sehingga sangat efisien secara komunikasi. Yang kedua adalah mekanisme TD3 ganda. Dua jaringan evaluasi dijalankan paralel dan nilai terendah digunakan sebagai acuan menghindari kesalahan estimasi berlebihan yang umum terjadi pada algoritma serupa. Yang ketiga adalah GOEL, laju pembelajaran adaptif, terinspirasi dari perilaku zebra. Sistem secara otomatis menyesuaikan kecepatan belajar setiap UIP ketika sistem mulai stagnan, mekanisme pelarian akan memaksa eksplorasi solusi baru agar tidak terjebak pada kondisi suboptimal. Yang selanjutnya dalam penelitian ini membuka peluang kombinasi di masa depan, yaitu mengembangkan lebih lanjut yang menjanjikan. Jadi integrasi dengan jaringan satelit untuk memperluas jangkauan ke wilayah yang benar-benar terisolir melampaui keterbatasan radius komunikasi WiFi saat ini. Kombinasi dengan teknologi 5G atau 6G dapat meningkatkan kapasitas bandwidth secara drastis sehingga lebih banyak perangkat dapat dilayani dengan simultan. Penggabungan dengan federated learning memungkinkan model AI di tiap UIP belajar dari pengalaman seluruh armada tanpa harus berbagi data mentah. Menjadi privasi sekaligus meningkatkan kecerdasan kolektif ke depan. Sistem ini juga berpotensi dipadukan dengan digital twin pertanian untuk simulasi dan prediksi kondisi lapangan secara virtual sebelum keputusan dieksekusi di dunia nyata. Yang selanjutnya adalah keunggulan. Jadi keunggulannya adalah hasil dari simulasi membuktikan bahwa metode menggunakan SKM MTD 3PG unggul secara signifikan. Di mana yang pertama adalah efisiensi energi, yaitu konsumsi energi jaringan berkurang hingga 30,1% dibanding metode terbaik sebelumnya. Kontribusi langsung terhadap pertanian rendah karbon. Yang selanjutnya adalah
Latensi lebih rendah. Rata-rata latensi berkurang 39,8 dibandingkan MADDPG konvensional. Memungkinkan respon real time untuk situasi darurat seperti serangan hama atau cuaca ekstrim. Konvergensi lebih cepat, sistem mencapai kondisi stabil dalam sekitar 1.100 episode pelatihan, sementara metode pembanding membutuhkan 1.800 hingga 2.100 episode. Keseimbangan beban superior, perbedaan beban antara UIP hanya 6,3%, jauh lebih merata dibanding MADDPG yang mencapai selisih 26 poin presentasi. Yang selanjutnya adalah skalabilitas tinggi. Pada pengujian skala besar dengan 20 UIP dan 1.000 perangkat cakupan tetap di atas 92% dengan keseimbangan beban 77,2% lebih baik daripada metode konvensional. Yang selanjutnya ada peningkatan kapasitas. Jadi jumlah data tugas yang berhasil diproses ASD mencapai 123%, 123,3% lebih tinggi dari MADDP yang dalam konvensional dalam skenario terbaik. Dalam tantangan implementasi, meski hasilnya menjanjikan, terdapat beberapa hambatan nyata menuju penerapan di dunia nyata. Yaitu yang pertama adalah keterbatasan hardware UIP, komputasi reinforcement learning yang kompleks membutuhkan chip yang cukup bertenaga, sementara UIP pertanian harus tetap ringan dan hemat daya. Penelitian saat ini masih diuji dalam lingkungan simulasi, belum pada perangkat keras sesungguhnya. Kondisi cuaca dan medan, algoritma belum diuji pada kondisi angin kencang, hujan atau kabut tebal yang sangat umum di lingkungan pertanian nyata dan dapat mengganggu sinyal komunikasi serta stabilitas terbang UIP. Yang selanjutnya adalah biaya infrastruktur. Pembangunan armada UIP MEC server beserta ekosistem sensornya membutuhkan investasi awal yang besar yang menjadi hambatan adopsi terutama bagi petani skala kecil di negara berkembang. Yang selanjutnya adalah regulasi penerbangan, yaitu pengoperasian UIP otonom dalam skala besar memerlukan kerangka regulasi yang belum sepenuhnya tersedia di banyak negara, termasuk Indonesia. Yang selanjutnya adalah keamanan data. Sistem distribusi dengan banyak agen yang saling berkomunikasi membuka potensi celah keamanan cyber yang diperlukan perlu diatasi sebelum deploy skala penuh. Yang selanjutnya adalah dalam penelitian ini merupakan langkah yang signifikan dalam mewujudkan pertanian cerdas yang berkelanjutan dengan menggabungkan kekuatan arsitektur cloud for edge, kecerdasan multi-agent berbasis reinforcement learning, dan optimasi development UIP yang adaptif. Sistem SKM MTD 3PG berhasil menjawab tantangan nyata di lapangan. Bagaimana melayani ribuan perangkat pertanian secara efisien dengan energi minimal dan respon tercepat. Yang membuat penelitian ini relevan bukan hanya pencapaian teknisnya, tetapi juga visinya yang selaras dengan kebutuhan global, pertanian yang tidak hanya produktif, tapi juga rendah karbon, tangguh terhadap bencana, dan mampu berkembang seiring skala operasi. Meski masih memerlukan uji lapangan dan penyempurnaan lebih lanjut, fondasi ilmiah yang dibangun dalam jurnal ini membuka jalan nyata menuju revolusi pertanian berbasis kecerdasan buatan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya sebagai review jurnal yang ada di tugas ini. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.